Dewan Juri, dan para sahabat da'i yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah, serta kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Isra Miraj. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabiullah Muhammad SAW, sang Rasul pemimpin umat yang mengorbit cahaya selamat yang mampu memberi syafaat di hari kiamat. Sahabat da'i yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Peristiwa Isra Miraj. Peristiwa Isra Miraj adalah peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang hanya bisa diterima dengan iman. Peristiwa ini tidak rasional apabila dipikir menurut akal. Bagaimana tidak, satu perjalanan yang sangat jauh namun ditempuh dengan waktu yang begitu singkat. Begitu jauhnya perjalanan tersebut, 3 alam ditembusnya. Isra'nya Nabi Muhammad, diperjalankan beliau dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Itu dinamakan alam nasut, alam manusia atau alam indrawi. Sedangkan naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 itu dinamakan alam malakut atau alam malaikat. Dan dari langit ke-7 ke Sidratul Muntaha itu dinamakan alam lahud atau alam ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat pun tak dapat menembusnya. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad? Bagaimana Rasulullah dan malaikat Jibril menaiki Buraq? Untuk apa? Untuk pergi ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemberi kehidupan. Di mana pada langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi yang tampan rupawan, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Dan di langit keenam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga sampai ke Sidratul Muntaha Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terjadilah peristiwa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dan mewajibkan Nabi Muhammad dan umatnya, yaitu salat 5 waktu, salat 50 waktu. Setelah mendapatkan wahyu tersebut, Nabi Muhammad kembali untuk pulang. Dan di perjalanan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa mengatakan, "Ya Muhammad, umatmu takkan sanggup dengan kewajiban sebanyak itu. Maka kembalilah kepada Allah dan mintalah keringanan." Setelah itu Nabi Muhammad kembali ke Sidratul Muntaha dan meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan berkali-kali lipat ringannya, dan tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Dan inilah yang disebut dengan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat da'i yang berbahagia, adapun hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut, yaitu menjadikan umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad, mematuhi sebuah kebenaran, melihat sebuah kebenaran, dan mengukur sebuah kebenaran, bukan dengan akal, tapi dengan iman dan kekuatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pidato saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan pantun. Indah bunga di tengah taman, duduk santai sambil makan ketan. Sampai jumpa teman-teman, sampai bertemu di lain kesempatan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.